Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalmaspot Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Oke, dulu bediler, kali ini kita sudah kedatangan senapan PCP terbaru. Jadi sebenarnya untuk senapan ini sudah pernah kita bikinkan untuk video shortnya. Jadi modelnya pistol untuk mereknya yaitu merek dari MG dengan tipe F7 Speed Air. Oke, jadi untuk senapannya, jadi dia sudah atau maksudnya sudah ada kopernya, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu ya, mau dibawa ke bepergian itu bisa. Jadi seperti ini untuk kopernya ya. Ini bagian atasnya ada handle-nya untuk buat pegangan tangan. Lalu di bagian baliknya kosong seperti ini, dan langsung aja coba kita buka untuk isinya. Oke. Oke, jadi seperti ini untuk isi dari senapannya. Ada topi ya. Nah, ini topi seperti ini. Lalu ada kaos juga ya. Ini ada t-shirt. Dan di sini ada kertas panduannya dari si senapan F7 Speed Air. Dan di baliknya ada data teknis, nanti akan kita bacakan satu persatu. Dan kita lihat di sini ada aksesoris untuk popor bagian belakangnya. Di sini kita dapat magazine dengan kapasitas 14 round. 14 round, ya 14 round. Atau coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sorry, 8 round, jadi masing-masing 2. Nah, ini ada tulisannya ya, ternyata di belakang 8R. 8R ya, jadi totalnya ada 16 mimis sekaligus yang bisa langsung diisikan ke dalam senapannya. Nah, di sini ada mini coupler. Kenapa ada mini coupler? Nanti akan kita praktekkan ya. Oke, kita langsung aja untuk ambil atau kita lihat senapannya. Nah, jadi seperti ini dulu bediler untuk si PCP F7 Speed Air ya. Ini untuk tampilan sebelah kirinya seperti ini. Dia kokangnya keren ya. Jadi tidak seperti senapan PCP pada umumnya yang menggunakan model side lever atau model grendel ya. Jadi ini modelnya kita tarik ke atas atau istilahnya yaitu upper lever. Nah, ini untuk tampilan sebelah kanannya seperti ini. Bisa dilihat untuk grafirannya F7 Speed Air dengan spesifikasi yang bisa kalian baca untuk keterangan anginnya ya. Oke, dan kita akan coba bacakan langsung dari si kertasnya ya, biar tidak ada kesalahan dari saya ketika menjelaskan senapan ini. Nah, di bagian depannya ada ilustrasi senapannya ya, seperti ini. Dan ini data teknis tadi. Lalu untuk bagian kiri di sini ada part-part atau bagian-bagiannya, seperti contohnya penjera, kokang, manometer, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri. Dan ini untuk produk-produk yang lain ya, maksudnya lini-lini senapan ini yang lain. Oke, kita akan coba bacakan satu persatu. Laras OD13 dengan panjang 23 dan kaliber 4,5 mm. Oke, jadi untuk senapan ini menggunakan laras OD13. Nah, ini bisa dilihat ya, terekspos dia untuk larasnya di bagian dalam sini, OD13. Lalu untuk panjangnya yaitu 23 cm, jadi dimulai dari bagian sini. Nah, ini ya, bisa dilihat untuk larasnya. Nah, itu 23 dari sini sampai ke bagian depan. Nah, ini ada tutup nepelnya juga. Nah, jadi di sini ya, 23 cm. Oke. Dan kalibernya 4,5 pastinya.
Lalu untuk selanjutnya dari bagian tabung di sini menggunakan bahan dari Dural dengan OD 38 untuk kapasitas anginnya bisa diisi sampai 2700 PSI. Nah, jadi ini untuk tabungnya OD38, bahan dari Dural dengan OD38, kapasitas 2700 PSI ya. Jadi bisa dilihat di sini. Oke. Lalu untuk manometer ada di bagian depan. Jadi ini untuk manometer ngecek sisa angin yang ada di senapan. Di sini bisa kita lihat sekitar di angka 1900 PSI ya untuk sisa anginnya yang ada di senapan ini. Lalu untuk jumlah tembakannya diklaim bisa sampai 20 kali. 20 kali dengan kecepatan FPS di angka 550 FPS. Nah, ini belum kita tes sendiri ya. Mungkin ini klaimnya menggunakan mimis dengan grain berapa, kita juga nggak tahu karena ini murni internal dari pabriknya. Nanti akan kita coba tes ya di senapan short kita yang terbaru, yaitu judulnya ranking PCP terkuat. Nanti akan kita coba tes. Jadi untuk tesnya kita menggunakan merek dari D12 Classic, jadi ukuran grainnya 12, nanti akan coba kita ikutkan untuk senapan ini, kira-kira bisa berapa, 550 atau malah lebih tinggi atau malah lebih rendah ya, nanti akan kita tes di video short kita terbaru. Jadi pastikan kalian subscribe channel Kalmasport biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Lalu yang selanjutnya, di sini untuk klaim selanjutnya yaitu akurasi efektif di 10 sampai 20 meter. Nah, ini ya. Oke, lalu selanjutnya yaitu pengisian mini coupler bisa lepas pasang. Nah, ini tadi yang di awal video ada coupler yang ada di dalam koper itu. Kenapa? Karena untuk pengisian angin dari senapan ini modelnya couplernya bisa dilepas seperti ini ya. Nah, ini ketika sudah ditutup, sudah dibuka untuk tutupnya ya. Jadi ini modelnya buka tutup seperti itu. Kalau misalnya sudah ngisi, kita tutup lagi biar nggak kemasukan debu atau kotoran lain sebagainya yang mempengaruhi performa dari senapannya. Nah, ini dibuka seperti ini, ada tutupnya. Lalu untuk couplernya kita pasangkan mana couplernya. Nah, ini ya, untuk couplernya kita pasangkan. Kalau misalnya mau ngisi angin, kita contohkan seperti ini, set, udah, tutupnya kita buka, lalu kita isikan PCP-nya ke pompa dulu bediler. Bisa pakai pompa tangan, pompa elektrik, dan lain sebagainya ya. Pastikan untuk pompanya itu harus wajib tekanan tinggi. Kalau pakai pompa buat tambal ban itu kurang mampu karena tekanan anginnya kurang tinggi ya. Oke, kalau sudah dipompa, lalu kita bisa lepaskan lagi untuk couplernya biar tampilannya itu lebih clean ya. Lalu kita pasang lagi untuk penutupnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kenapa dia ada coupler terpisah? Karena dia modelnya bisa dilepas pasang ya. Jadi ketika kita gunakan itu tidak apa ya, lebih clean gitu ya, lebih enak dipandang mata. Lanjut untuk yang selanjutnya di sini box chamber monolight dengan Picatinny rail dengan tuas kokang upper lever atau kokang atas di posisi kiri. Bisa kalian baca sendiri. Nah, jadi untuk chamber dari senapan ini modelnya monolight dengan Picatinny rail, jadi bisa kalian pasangkan, kalau dibilang dipasang teleskop, itu sepertinya kita belum pernah coba, tapi karena ini baru ya. Tapi kalau misalnya kita pakai teleskop, sepertinya mengganggu, eee, pemasangan ya, karena untuk kokangnya ini menghadap ke atas, jadi mungkin yang lebih cocok ya untuk senapan ini, saya bilang lebih cocok itu menggunakan model red dot ya, atau laser juga bisa. Tapi kalau teleskop itu kita belum pernah coba sebenarnya, tapi kalau dilihat dari modelnya seperti ini itu kurang nyaman ya untuk dipasangkan teleskop. Jadi kalian bisa pilih model red dot, jadi dipasangkan di bagian depan kayak gitu, atau pakai laser scope itu juga pasti lebih cakep ya, lebih pantas daripada pakai teleskop sebenarnya kalau modelnya pistol seperti ini. Jadi itu preferensi aja. Kalau misalnya kalian mau coba teleskop itu
juga silahkan, tapi karena ini senapan masih baru, jadi kita belum pernah pasang teleskop. Mungkin akan kita tes update-nya seperti apa. Nanti akan coba kita kasih tahu kalau misalnya pakai teleskop itu kayak gimana ya. Apakah bisa? Kalau bisa, kita sampaikan juga ke kalian. Lanjut untuk selanjutnya yaitu penjera atau pejera ya sebenarnya. Pejera depan belakang atau bahasa Inggrisnya visir atau pisir gitu ya maksudnya. Jadi untuk pisirnya ada di bagian depan di sini sama di bagian belakang. Jadi kalau misalnya nggak pakai alat bantu optik apapun itu masih bisa digunakan untuk senapan PCP pistol F7 Speed Air ini. Nah, ini untuk pisirnya ya. Jadi kalian masih bisa nembak walaupun tanpa alat bidik optik. Lanjut untuk yang selanjutnya di sini bobot 1,2 kg tanpa popor, sedangkan untuk menggunakan popor yaitu bobotnya 1,6 kg. Nah, jadi untuk senapan ini bobotnya yaitu 1,2 kg, tapi kalau misalnya ditambah dengan popor belakang ini, nah ini ya, yaitu nambah 400 gram menjadi 1,6 kilo. Coba kita pasangkan. Nah, jadi seperti ini. Kita pasangnya dari arah bawah, seperti ini. Arah bawah, lalu di bagian bawah ada semacam tombol. Coba saya ulangi lagi. Di tombol ya. Nah, ini untuk pin kuningan maju mundur. Jadi ketika kita masukkan dari arah bawah, seperti ini, dan kita tarik untuk tuasnya, lalu kita kunci. Nah, jadi seperti ini ya, sudah terpasang untuk senapan atau popor bagian belakangnya. Nah, senapan ini atau maksudnya popor ini juga bisa dilipat. Jadi untuk cara ngelipatnya kita arahkan ke bagian bawah. Seperti ini. Bagian bawah. Sorry. Nah, bukan ke arah bawah ya, maksudnya tombol ini ya, tombol kita pencet. Tombol lalu dilipat ke arah kanan. Jadi untuk popornya mengarah ke arah kanan dari senapan ini. Lalu untuk mengembalikannya, baru kita arahkan ke bagian atas, kita tarik, dan kita kembalikan seperti ini. Oke, jadi seperti ini ketika sudah terpasang dengan popor lipatnya ya. Makin cakep untuk senapan PCP ini. Nah, tadi ini popor bisa dilepas dan lepas pasang ya, tadi. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu hand grip model Makbul. Jadi untuk hand gripnya ini modelnya yaitu Makbul. Nah, kalian udah pasti paham lah gimana ya. Oke, jadi itu tadi. Mungkin selanjutnya ini yang terakhir atau kedua, apa terakhir ya? Terakhir sama peredam juga. Nah, ini untuk model kokangnya upper lever. Jadi kita nariknya ke arah atas. Mau jatuh lagi. Bentar. Nah, kita nariknya ke arah atas seperti ini. Ini kalau misalnya saya gini. Nah, biar nggak ganggu. Arah atas seperti ini ya. Nah, ini sudah terkokang. Nah, jadi modelnya seperti ini. Kalau misalnya kita cancel kokang, juga kita tahan aja. Lalu kita pencet untuk kokangnya. Dan sudah kembali lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Kita kokangnya ke arah atas. Nah, jadi ini unik untuk senapan PCP ini. Nah, pertanyaan lagi, apakah bisa dipasang peredam? Nah, senapan ini bisa dipasang peredam ya, tinggal kita lepas saja untuk tutup nepelnya. Nah, seperti ini, lalu kita pasangkan untuk peredamnya. Di sini ada contoh peredam FX Impact, coba kita pasangkan.
Oke. Nah, jadi seperti ini ketika sudah terpasang peredam ya, makin tambah cakep untuk senapan ini ya. Apalagi sudah terpasang model dari FX Impact. Untuk peredamnya bisa kalian bebas pakai peredam merek apa aja. Jadi bisa dipasangkan untuk ke dalam senapan PCP F7 Speed Air 2025 ini ya. Ini dari sini tulisannya ya, F7 Speed Air 2025. Oke, jadi itu tadi dulu bediler kita udah bacakan semuanya dari data teknis yang ada di kertas dalam senapan ini. Untuk detail lain ya, seperti kalian bisa lihat aja, tidak ada berbeda seperti senapan PCP pada umumnya, semuanya sudah lengkap di dalam data teknis ini. Ada pemesanan. Yes. Lagi ya. 45 ya. 45. Iya. Yang 48 yang N38. Oke, dulu bediler, jadi itu tadi untuk review dan juga spesifikasi dari senapan PCP pistol F7 Airgun ini. Nah, untuk harganya sendiri, senapan ini dibanderol dengan harga Rp4.500.000. Cocok banget buat dulur bediler yang pengen nambah koleksinya untuk senapan PCP yang sangat keren ini ya. Nah, senapannya bisa dilepas untuk bagian popor belakangnya, jadi bisa di model pistol. Kalau misalnya kalian pengen yang simple aja, yang ringan aja gitu ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Saya ulangi, untuk harganya yaitu Rp4.500.000. Langsung aja di order. Untuk menghubunginya bisa melalui WA Kalmaspot, bisa klik channel Kalmaspot, lalu akan tampil website yang langsung mengarah ke WA dulu bediler. Bisa ke CS1, CS2, 3, atau 4 ya. Caranya klik channel Kalmaspot, nanti akan ada tulisan selengkapnya. Nah, kalian bisa klik selengkapnya, nanti akan muncul berbagai link yang bisa kalian klik langsung menuju ke WA dulu bediler. Oke, yaitu harganya Rp4.500.000, nanti akan dapat bonus-bonus kelengkapan lainnya. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih dulu bediler yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Anriza. Kalmaspot, be and stay calm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.